Ada juga PT saya itu lagi wudhu juga. Jadi bukan orang Kristen itu seperti orang Islam, tapi orang Kristen itu sudah ada di abad 1. Sebenarnya Islam lah yang meniru Kristen. Statement saya ini bisa saya pertanggungjawabkan karena memang orang Kristen itu sejak semula itu sudah sembahyang 7 waktu. Saya dari Muslim, saya mau nanya sama kakak. Tadi di FYP saya lalu kakak lagi beribadah ya. Saya melihat kakak itu kan menggunakan mukena sama baca satu buku gitu. Pertanyaan saya tuh, kakak itu sama seperti Islam tidak melakukan ibadah itu 5 kali dalam sehari, dan sebelum beribadah itu apa ngambil air wudhu atau lain gitu? Oke, kakak udah tonton semua video saya nggak? Ada juga PT saya itu lagi wudhu juga ada. Jadi bukan orang Kristen itu seperti orang Islam, tapi orang Kristen itu sudah ada di abad 1. Kristen Ortodok itu udah ada di abad 1. Jadi sebenarnya Islam lah yang meniru Kristen. Ya, statement saya ini bisa saya pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena memang orang Kristen itu sejak semula itu sudah sembahyang 7 waktu. Ada tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 64. 7 kali dalam sehari menghadap ke timur, kami itu berlutut menghadap kepada Allah. Jadi jam-jamnya itu udah saya jelaskan juga, ada di VT saya. Nanti Mbak boleh masuk ke profil saya, agak tahu Palermo 6 itu jam-jam sembahyang saya, zikirnya seperti apa, wudhunya seperti apa gitu. Jadi orang Kristen itu memang sejak semula itu sembahyang. Para rasul itu sembahyang. Dan kenapa saya menggunakan mukena? Itu memang kewajiban kami. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-5 sampai ke-16, perempuan itu wajib menudungi kepalanya ketika dia beribadah, berdoa kepada Tuhan. Itu Mbak. Oke, terus kalau seperti kita Islam diwajibkan menutup aurat gitu. Apakah di agama Kristen Ortodok itu diwajibkan atau kita yang mau atau gimana gitu? Itu tadi. Jadi memang harus menudungi kepala. Dan kami Tidak, wajib untuk itu keseharian. Kalau aurat keseharian ini, bukan untuk beribadah saja, tapi keseharian seperti kita Islam, keseharian kita itu kan Allah itu kan memerintah kita untuk menutup aurat seperti itu. Menutup aurat itu dalam arti kita berhijab ketika kita keluar dari rumah seperti itu, ataupun kita dilarang bersalaman atau bersentuhan dengan yang bukan muhrim kita. Apa di agama Kristen Ortodok itu pun sama seperti itu? Ya, kalau kami itu diperintahkan itu wajib menggunakan penudung itu hanya ketika beribadah. Kalau kami lagi berak, ya kami tidak mungkin pakai kerudung. Ya, itu hanya untuk ketika kami beribadah saja, berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau Mbak sendiri, memangnya ada di dalam Quran dikatakan Anda berhijab ketika keluar, ketika apa gitu. Oke. Terus kalau seperti kita kan, kalau di Islam itu ketika kita sembahyang itu kan ada yang namanya 4 rakaat gitu. Kalau di Kristen Ortodok itu ketika melakukan ibadah itu apa dia menggunakan rakaat juga? Rakaat itu kayak pengulangan ya. Kayak maghrib itu 3 rakaat, ya kan? Ada pengulangannya itu juga ada, tetapi kami itu tidak berpatok kepada itu rakaat atau tidak, namanya itu bukan rakaat. Jadi di dalam buku yang saya pakai itu, buku sembahyang itu memang ada pengulangan sujudnya, pengulangan akan doa-doanya itu ada rakaat. Oke. Tapi tidak ada istilah rakaat namanya. Oke, terus kalau kita di Islam itu ketika kita habis sholat kita akan membaca yang namanya ayatul ya. Di Kristen Ortodok itu pun ada seperti itu? Enggak ada. Atahiyatul ya, atahiyat ya, doa atahiyat ya. Mendoakan ya itu ya. Ya mendoakan Nabi yang seperti atahiyatul mubarakatul yang gitu. Apa di tidak. Jadi cara penyudahan dari ibadah itu sendiri seperti apa? Ya kami itu beribadah minta bantuan ya, terakhir kali ya
Kami berdoa itu justru meminta bantuan para malaikat, meminta bantuan Bunda Maria, meminta bantuan para kudus untuk mendoakan kami justru. Kalau dalam doa At-Tahiyat kan mbaknya malah mendoakan Nabi Muhammad kan dan keluarganya kan. Kalau kita lihat artinya kan. Nah, ini justru kebalikannya. Justru kami meminta mengakhiri doa kami itu justru meminta para malaikat untuk mendoakan kami kepada Allah. Para kudus atau orang-orang para syuhada yang sudah mendahului kami itu mendoakan kami justru. Jadi kebalik, karena mereka yang udah selamat, mereka yang udah bersama-sama dengan Kristus di Firdaus, mereka lah yang membantu kita dalam menguatkan doa kita. Jadi bukan malah sebaliknya, karena mereka itu udah selamat semua, sudah berada di Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami itu sudah berdoa, sudah sembahyang, ya. Kalau di sini mungkin itu sebelum matahari ya, menjelang matahari terbit itu kami udah berdoa. Ya, umumnya itu kan di sini baru kelihatan terang itu sekitar jam 6. Itu yang pertama, pagi-pagi sekali. Lalu jam 9 pagi, ya kalau di Islam mungkin sholat duha ya, bisa dimulai sholat duha. Nah, kami tuh jam 9 itu kami sembahyang. Itu untuk mengingat Roh Kudus itu turun pada pukul 9 pagi, sekitar pukul 9 pagi. Itulah hari pertama gereja itu berdiri. Ada di dalam Kisah Para Rasul 2. Lalu jam 12 siang, kami juga sembahyang jam 12 siang itu untuk mengingat bahwa Yesus itu disalibkan jam 12 siang. Itu sekitar pukul jam 12. Lalu jam 3 sore, ya, itu Yesus itu di situ mati, menyerahkan nyawanya dan dia mati di atas kayu salib jam 3 sore. Kalau orang Islam asar ya, jam 12 tadi duhur atau zuhur, ya. Lalu jam 6 maghrib, nah Yesus itu diturunkan dari kayu salib menyiapkan pengkuburannya. Jam 6 sore itu maghrib. Lalu ada jam 8 pagi, jam 8 malam, kami itu mengenang Yesus itu tertidur dalam kuburan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh itu jam 12 malam. Kalau orang Islam bilangnya sholat tahajud ya. Kami bilangnya itu adalah sembahyang Ratri Madya. Karena kami disuruh Yesus untuk berjaga-jaga. Sebab hari itu, kiamat besar maupun kiamat kecil itu akan datang seperti pencuri di tengah malam. Jadi setiap tengah malam kami berjaga-jaga. Jadi 7 waktu dalam satu hari kami sembahyang. Orang Kristen itu sudah sembahyang. Dan itu sejak wajib. Itu wajib. Wajib. Berarti sama seperti Islam, wajib hukumnya. Ya. Oke, terus kalau seperti kami Islam, ketika kami dalam halangan dalam arti datang bulan gitu kan tidak diperbolehkan untuk sholat gitu. Apakah di di agama Kristen Ortodok itu pun seperti itu juga? Boleh. Kalau sembahyang itu tidak harus kita lagi haid itu nggak boleh sembahyang, enggak. Justru kalau kita dalam keadaan sehat ya, mau dalam keadaan apapun kita itu memang harus berdoa. Gitu. Walaupun secara mungkin kalau dalam Islam kan masih najis ya karena mengeluarkan darah haid gitu. Kalau di dalam iman Kristen enggak. Sembahyang itu boleh. Yang tidak boleh itu ketika kami itu melakukan perjamuan kudus atau ekaristi hari Minggu. Karena hari Minggu kami itu kan menerima kurban ekaristi atau perjamuan kudus. Nah, itu kami tidak boleh. Tidak boleh karena apa? Karena kami menyentuh benda-benda kudus. Karena kami ini kan sedang tidak tahir. Nah, kalau perjamuan kami tidak boleh. Tetapi boleh ikut sembahyang, boleh ikut ibadah, tapi tidak boleh menyentuh benda-benda kudus ketika ekaristi atau perjamuan kudus. Itu, Mbak. Apa itu berlaku di Kristen Ortodok aja atau di semua Kristen? Semua orang Kristen itu berlaku. Ini kan ajaran. Nggak, maksud saya ketika kita lagi halangan kan nggak boleh menyentuh apa tadi itu yang kudus gitu. Apa itu hanya di Kristen Ortodok atau di semua Kristen? Semua orang Kristen, Mbak. Semua orang Kristen. Oh, berarti bukan di Kristen Ortodok aja gitu. Iya, betul. Terus ini pertanyaan terakhir.
Kalau kita Islam, ketika kita dalam keadaan sholat gitu, terus tiba-tiba kita buang angin, maaf ya, itu kan hukumnya kan batal, dan kita harus mengulang kembali mengambil air wudu dan kita mengulang sholat kita lagi. Apakah di Kristen Ortodoks itu berlaku juga seperti itu? Enggak, karena nggak make sense. Karena misalnya gini ya, kalau secara logika, kalau kita wudhu kembali, yang kita basuh itu tangan kita, berkumur, hidung, telinga, membasuh muka, kaki, ya kan? Itu berwudhu. Lah, sementara yang mengeluarkan kotoran kan pantat. Maaf ya, ini kentut. Enggak make sense ke situ. Jadi, apakah di Kristen itu batal? Enggak. Karena itu tidak serta-merta itu membatalkan apapun. Itu tidak menajiskan. Gitu. Justru akan sangat tidak make sense ketika kentut batal sholatnya, sementara yang dibersihkan bukan juga ini kan pantat kan, yang dibersihkan justru saat kita wudhu itu tangan, lengan, kumur ini, dan membasuh dahi, telinga. Nggak nyambung sebenarnya, nggak make sense di situ, Mbak. Oke, berarti Kristen Ortodoks dengan Islam itu sama sekali berbeda ya, mulai dari cara penyembahan, cara melafazkan setiap kata-kata yang keluar, pemujaan itu berarti berbeda ya. Karena gini, jujur aja saya kaget kan, gitu tadi kan. Mbak nonton video saya kan sebelum ya, makanya saya masuk ke live-nya. Sebelum wudhu juga kan saya buat tanda salib gitu kan, Bismil Abi wal Ibnu wal Ruhul Kudus gitu kan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Nah kalau di dalam Islam kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah kalau dalam iman Kristen itu Bismil Abi wal Ibnu wal Rohul Kudus gitu. Jadi dalam bahasa Arab juga, Putra dan Roh Kudus, iya itu di dalam bahasa Arab itu. Jadi orang Kristen itu sudah melakukan Bismil Abi wal Ibnu wal Rohul Kudus itu sudah dari awal. Karena Kristen itu di dalam kisah para rasul itu sudah menggunakan bahasa Arab. Orang Kristen Arab sebelum ada Islam. Terus kalau kitab suci Kristen Ortodoks itu apa? Sama seperti Katolik, sama seperti Protestan, sama. Ini saya juga pakai. Itu isinya dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia, kan saya orang Indonesia. Saya nggak bisa bahasa Yunani soalnya. Oh, gitu. Tapi ketika mengucapkan doa pun dalam bahasa Indonesia juga. Iya, jadi saya tidak mungkin mengucapkan sesuatu yang saya tidak mengerti. Kalau saya mengucapkan sesuatu yang saya tidak mengerti, apalagi Tuhan. Loh, ini si Agatha kumat kamit apa, minta apa gitu kan, tidak mungkin. Jadi kami itu berdoa sesuai dengan apa yang kami pahami gitu. Karena bahasa itu kan mempermudah komunikasi. Jadi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kayak saya tadi ya, Bismil Abi wal Ibnu wal Ruhul Kudus ya, karena saya tahu artinya gitu. Pasti saya akan bacakan seperti itu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan itu doanya diulang-ulang, ibaratnya misalnya kan tadi bilangnya sholat subuh, kita bilang sholat subuh lah, sholat subuh doanya sama, sholat zuhur, asar itu doa yang sama atau beda-beda doanya? Rokaatnya itu sama, doanya itu dalam rokaatnya itu sama. Ya itu diulang lagi. Jadi kayak ada doa Bapa kami itu nanti misalnya ini saya di sholat subuh seperti itu, nanti di sholat jam ketiga itu juga sama, doanya itu sama, cuman itu pengulangannya itu rokaatnya. Nah mungkin ada tambahan-tambahan doa kayak Mbak tadi itu, kalau Mbak at-tahiyat ya kami ada tambahan-tambahan doa lain. Oke. Terus kalau Mbak beribadah itu pakai mukena juga ke tempat ibadah itu kebetulan saya punya mukena, jadi saya pakai mukena. Biasanya kalau tidak pakai mukena ya saya pakai penudung kepala dengan berpakaian sopan. Dan itu jadi wajib ketika kita melakukan ibadah itu wajib pakai mukena, wajib pakai penudung kepala, wajib pakai penudung kepala. Karena itu tanda penghormatan kami kepada Allah.
Tapi tidak harus dalam bentuk mukena gitu kan. Kalau misalnya pakai baju panjang dan celana panjang juga kan tinggal tambah kerudung aja juga bisa. Oke, oke, terima kasih udah banyak udah lagi ya bilangnya tuh. Soalnya tadi kan FYP di itu saya kaget sih enggak, cuman saya hanya kenapa dia berkerudung pakai mukena tapi cara dia seperti itu, dan ketika saya baca komen-komennya itu bilang oh ini Kristen Ortodok. Oke, dan makanya saya bertanya gitu, saya bukan menyamakan atau membanding-bandingkan, namanya kita tuh pengen tahu gitu kan, kita bukan pengen belajar sih, hanya kan yang namanya kita di dunia ini kan beda-beda ya Mbak ya, beda-beda agama, beda-beda. Kadang ada Kristen sendiri pun Kristen ini cara penyembahannya lain, Kristen itu cara penyembahannya lain, sama seperti Islam pun ada juga cara penyembahannya lain gitu. Jadi saya di sini bukan untuk membanding-bandingkan atau menyamakan atau mau ngajak ribut gitu, saya hanya penasaran, hanya pengen menjawab rasa penasaran saya aja gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Agatha karena sudah mau menjawab setiap pertanyaan saya. Oke, terima kasih, salam kenal. Ya, salam kenal Kak Resida, Tuhan berkati.